Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Prodi Teknologi Informasi Institut Sains dan Teknologi Anukoya Hulu-Hulu Sumeneb Madura di semester 5 kali ini. Saya dari kelompok pertama pada materi sistem mikroprosesor. Perkenalkan, saya Tina Fitrotin. Saya Yunita Maulina. Pada video kali ini, saya dan teman saya di kelompok pertama pada materi sistem mikroprosesor akan membahas tentang sejarah perkembangan prosesor. Nah, prosesor itu sederhananya adalah otak komputer. Maka dari itu, kita juga perlu tahu sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, kami hanya akan membahas tentang prosesor dari Pentium keempat. Kenapa begitu? Karena perkembangan prosesor dari tahun ke tahun itu sangat panjang. Jadi, kita juga perlu pembahasan yang efisien tapi bisa kalian pahami. Maka dari itu, kami hanya akan membahas perkembangan prosesor sejak Pentium 4 sampai saat ini. Pentium keempat dimulai sejak tahun 2000 dan itu sudah masuk kategori prosesor yang sangat maju karena saat itu prosesor sudah mendukung dalam pembuatan film, dalam berkomunikasi dengan video, dan masih banyak lagi. Lebih jelasnya kita simak video kami berikutnya ya. Kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, prosesor pada tahun 2000 itu sudah dinamai Intel Pentium 4. Yang sudah saya katakan di awal bahwa pada fase ini sudah merupakan fase majunya prosesor. Kita bisa lihat beberapa fungsi yang ada di sini, yaitu memungkinkan pembuatan film, mengirimkan video berkualitas, memungkinkan berkomunikasi menggunakan video, dan banyak lainnya ya. Ini bisa kita lihat Intel Pentium 4. Gambarnya seperti ini. Kemudian pada tahun 2001 ada yang namanya Pentium 4 Xeon. Prosesor ini dirancang untuk komputer server kelas menengah dengan kinerja yang tinggi. Jadi sekalipun servernya kelas menengah, tetapi juga didukung dengan kinerja yang sangat tinggi teman-teman. Nah, ada juga di tahun 2001 yang namanya Intel Itanium. Prosesor ini sangat cocok untuk perusahaan yang menuntut kinerja tinggi beserta program lebih advance. Jadi, kalau pada tahun 2001 ada perusahaan yang menuntut kinerja tinggi, kita bisa menggunakan prosesor Intel Itanium waktu itu. Kinerja tinggi ini meliputi transaksi e-commerce yang aman, program teknik dan desain yang rumit juga didukung di prosesor ini. Kemudian database-nya sangat besar. Nah, ini gambar Intel Itanium. Pada tahun 2003, ada yang namanya Intel Pentium M prosesor. Perkembangan prosesor ini fokus untuk menciptakan perangkat komputer yang bersifat portable atau mudah dibawa kemana-mana. Kita biasa menyebutnya notebook atau laptop. Ini gambarnya, gambar Intel Pentium M prosesor. Sekarang tahun 2004 ya, ada yang namanya Intel E7520 atau E7320 chipset. Kelebihan yang membedakan seri ini dengan seri sebelumnya adalah penggunaan teknologi baru yang dapat digunakan untuk dual prosesor. Nah, tahun 2006 ada yang namanya Intel Pentium D820 atau D830 atau 840. Prosesor ini berbasis 64 bit menggunakan 2 buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tiap core-nya. Barusan kan tahun 2006, sekarang sudah tahun 2007, sudah ada Intel Pentium Dual Core. Prosesor ini masih menggunakan sistem 64 bit dengan mikroarsitektur core. Jadi sekalipun 64 bit tapi ada tambahannya ya, mikroarsitektur core. Prosesor Intel Pentium Dual Core memiliki 160 juta transistor dengan clock speed awal 2,2 GHz. Seri ini merupakan jenis prosesor ekonomis yang ada di atas Celeron, namun di bawah Core 2.
Prosesor ini sempat menjadi pilihan populer untuk overclocking dengan daya terjangkau. Sudah bagus ya teman-teman, juga ekonomis, menghemat banget ya. Nah, tahun 2008 ada yang namanya prosesor Intel Core 2 Quad. Barusan juga tahun 2008, tapi coba ini pasti ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya dari yang sebelumnya. Wow, bukan ada. Perbedaannya terletak pada jumlah yang lebih banyak, yaitu 820 transistor. Masih tetap di tahun 2008, ada rilisan baru dari prosesor yang namanya prosesor Intel Core 2 Quad. Prosesor ini dibekali sistem 64 bit dengan mikroarsitektur core, clock speed terendah 2,5 GHz. Sama ya, sama yang barusan, tapi ada perbedaannya nih. 820 transistor lebih banyak dari sebelumnya. Kita masuk pada Core i3 untuk entry level. Prosesor ini hanya memiliki 2 inti, namun telah menggandeng teknologi hyper-threading yang mampu menyediakan 4 thread. 4 thread ini memungkinkan beberapa program mampu dijalankan secara bersamaan melalui keempat jalur thread tersebut. Wow, jadi di Core i3 ini, pada seri ini, kita sudah bisa menjalankan 4 program secara bersamaan. Kita lanjut ya ke Core i5 untuk level menengah. Barusan yang Core i3 itu sudah banyak ya perkembangannya. Jadi yang Core i5 tentunya lebih canggih dari yang tadi. Core i5 ini telah dibekali teknologi turbo boost dan hyper threading. Turbo boost merupakan teknologi yang membuat prosesor mampu mempertahankan kecepatannya sekaligus menekan tingkat panas yang bisa dihasilkan karena pemakaian yang over. Sedangkan hyper-threading adalah teknologi yang dapat meningkatkan kinerja komputer saat digunakan untuk pekerjaan multitasking. Wah, di Core i5 ini sekalipun ada banyak program yang kita jalankan secara bersamaan, itu juga mempertahankan kecepatannya, menekan tingkat panasnya. Wah, pokoknya sudah makin canggih ya. Nah, Core i7 untuk level atas, ini sudah masuk level atas ya. Kelebihan dari seri ini adalah mampu meningkatkan kinerja komputer, membuat komputer makin hemat energi, menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Core i9 untuk kelas mainstream. Core i9 untuk memiliki nilai clock speed antara 3,6 sampai 37 GHz. Ia juga dilengkapi dengan turbo boost dan L3 cache dan arsitektur 64 bit. Prosesor seri ini cocok untuk para video editor dan gamers kelas berat. Wow, namanya saja ya, Core i9 untuk kelas mainstream. Jadi buat kita gamers berat atau kita sebagai video editor, kita bisa menggunakan Core i9 ini ya. Wah, ini gambarnya Core i9. Sudah tidak asing lagi ya Core i9. Thank you teman-teman. Hanya ini ya pembahasan dari kami di kelompok pertama tentang pembahasan perkembangan sistem mikroprosesor. Thank you. You can ask if you need of this subject. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.